Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 25 Desember 2022 pukul 7 guys. Dan bertepatan hari ini adalah hari Natal ya, dan hari ini adalah hari raya ya, khususnya buat teman-teman dari Kristiani. Tidak lupa kita ingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di perjalanan ya, untuk menikmati liburannya ataupun yang lagi weekend. Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan juga ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Oke, kita langsung update aja ya untuk keadaan global crypto market cap di mana hari ini hijau ya meskipun tipis banget dan ini bagus untuk mengawali hari ya. Begitu juga dengan Bitcoin guys, masih merah dan masih tipis ya di 0,51% dalam waktu 24 jam. Begitu juga dengan Ethereum masih merah juga di 0,73%. BNB juga merah guys di 1,4%. XRP juga merah di 1,47% ya. Jadi kalau kita lihat di sini rata-rata untuk pergerakan altcoin mengikuti pergerakan Bitcoin dan perubahannya tidak terlalu signifikan, rata-rata antara 0 sampai 3% guys. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat ya dari chart ini setelah pergantian candle untuk hari kemarin ya. Dan close candlenya hijau guys, ini bagus untuk mengawali hari meskipun setelah pergantian candle ini merah, ini nggak masalah, ini efek yang biasa. Dan untuk pergerakannya ya masih tertahan di bawah MA20 di time frame daily. Dan memang ya MA20 ini menjadi titik support ataupun resisten yang cukup kuat guys. Dan di sini kebetulan di titik resisten ya. Dan di sini kelihatan banget para investor ya, baik retail ataupun whale ini masih menunggu perkembangan ataupun berita-berita terbaru ya untuk Bitcoin khususnya dan secara umum berita-berita yang berhubungan dengan fundamental ekonomi guys. Kita nanti akan update lagi ya untuk perkembangan harganya dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Seperti yang dilansir dari ambcrypto.com di mana di sini diinformasikan bahwa Polygon ini mengalahkan BNB dari sisi ini. Tetapi ada lebih banyak lagi tentang Matic daripada hanya itu guys. Nah ini menarik ya. Jadi Polygon berhasil kembali mencuri perhatian karena jumlah transaksi harian di jaringannya itu melebihi jumlah transaksi harian dari BNB guys. Hal ini disampaikan oleh Delphi Digital ya, sebuah perusahaan analisis kripto melalui Twitternya. Seperti yang terlihat ya di sini untuk akun Twitter dari Delphi Research, kalian bisa cek sendiri ya. Jadi salah satu alasan aktivitas tinggi di jaringan Polygon mungkin adalah Decentral Apps di jaringan Polygon ya, yang menunjukkan peningkatan pertumbuhannya guys. Selama 7 hari terakhir, Decentral Apps seperti QuickSwap dan ApeSwap ini mengalami peningkatan jumlah dompet aktif unik di platform mereka. QuickSwap mengamati peningkatan sebesar 32,83% pengguna aktif selama 7 hari terakhir ini. Di sisi lain, ApeSwap mengalami peningkatan 38,22% ya dalam hal pengguna aktif yang unik selama periode yang sama. Namun kinerja Decentral Apps ini tidak berhasil ya memiliki dampak positif pada nilai terkunci total ataupun TVL ya, Total Value Lock pada Polygon. Menurut data yang disediakan oleh DeFi lama, TVL keseluruhannya dikumpulkan oleh Polygon menurun secara material. TVL Polygon adalah 1,36 miliar dolar ya pada 5 November. Sejak saat itu, TVL turun ya dan saat penulisan ini TVL dikumpulkan oleh Polygon berkurang menjadi 994,22 juta dolar guys. Bersamaan dengan penurunan TVL tersebut, pendapatan yang dihasilkan oleh Polygon juga menurun. Menurut data yang disediakan oleh Terminal Token, terdapat pendapatan yang dihasilkan oleh Polygon juga turun sebesar 67,1% ya dalam 30 hari terakhir ini. Meskipun Polygon tidak mampu bermain dengan baik ya di ruang DeFi, ada satu faktor di mana Polygon itu berhasil melihat pertumbuhannya guys, dan ini adalah faktor dari bidang NFT guys. Karena peluncuran dan kolaborasi yang berkali-kali dilakukan ya, hype sekitar NFT Polygon ini meningkat yang mengakibatkan peningkatan jumlah transaksi NFT mingguannya. Meskipun terdapat peningkatan dalam kategori ini pada awal Desember, terlihat bahwa jumlah transaksi mulai menurun ya seiring berjalannya waktu guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini adalah transaksi yang sukses mingguannya tahun 2022 ini ya untuk Polygon Marketplace-nya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Kesuksesan Polygon yang terjadi di ruangan NFT gagal diterjemahkan ya ke metrik on-chain Matic.
Bersama dengan harga Matic itu guys, pertumbuhan jaringannya terus menurun juga. Pertumbuhan jaringan yang menurun menunjukkan bahwa jumlah alamat baru yang mentransfer Polygon pertama kali ini berkurang, dan karena harga Matic yang terus menurun ya, rasio nilai pasar terhadap nilai realisasi atau MVRV ini juga turun guys. MVRV yang menurun mengimplikasikan bahwa kebanyakan pemegang etik ini akan merugi ya jika mereka memutuskan untuk menjual kepemilikan mereka. Oleh karena itu, masih harus dilihat ya apakah para holders ini ya akan terus memegang Polygon dalam harapan memperoleh keuntungan. Dan saat penulisan ini ya, token Matic-nya itu diperdagangkan pada harga 0,797 dolar ya, dan harganya itu turun 0,08% dalam waktu 24 jam terakhir guys. Jadi cukup tipis banget ya. Dan kita langsung saja untuk informasi berikutnya, dilansir masih dari embcrypto.com. Di sini diinformasikan guys bahwa di Rusia ya, ini dilaporkan ada kenaikan permintaan untuk chips ASIC guys. Nah, ini menarik ya. Informasi aja, ASIC ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan mining Bitcoin guys. Jadi sesuai laporan berita terbaru ya oleh TASS, Rancangan Undang-Undang Penambangan Kripto Rusia untuk melegalisasi penambangan cryptocurrency dan penjualan cryptocurrency yang ditambang bisa disetujui ya pada Januari 2023 ini guys. Pada 17 November, rancangan undang-undang tersebut diintroduksi atau diperkenalkan di State Duma, Majelis Rendah Parlemen Rusia. Pada saat itu, Anatoly Aksakov, Ketua Komite Pasar Keuangan State Duma, memprediksi bahwa rancangan undang-undang tersebut akan lolos semua di 3 pembacaan parlemen. Aksakov menulis bahwa persetujuan rancangan undang-undang tersebut tertunda ya karena kritikusnya percaya bahwa itu akan membuka pintu ya untuk flight modal dari Rusia guys. Jadi menurut pendukung rancangan undang-undang itu bisa membuka jalur untuk flight modal keluar dari Rusia, dan kekhawatiran tentang risiko keluar arus modal tersebut masih relevan. Jika rancangan undang-undang penambangan cryptocurrency Rusia ini disahkan ya menjadi undang-undang, maka warga negara Rusia itu akan diizinkan guys untuk bisa menambang cryptocurrency secara legal. Selain itu, rancangan undang-undang tersebut juga akan memperbolehkan para penambang Rusia itu untuk menjual cryptocurrency yang mereka tambang di platform asing. Menurut laporan Interfax pada November, undang-undang tersebut juga akan memperbolehkan para penambang Rusia untuk menjual cryptocurrency yang ditambang di dalam negeri. Ini akan dilakukan di bawah rezim hukum eksperimental ya. Dan ingat bahwa Rusia itu melarang pembayaran menggunakan cryptocurrency pada bulan Juli kemarin. Bank Sentral Rusia menyatakan pada awal bulan ini bahwa ia secara konseptual mendukung rancangan undang-undang tersebut, dan Bank Sentral juga percaya ya bahwa para penambang seharusnya diizinkan untuk menjual cryptocurrency yang ditambang. Namun, hanya di bursa asing dan kepada non-warga negara guys. Otoritas moneter tersebut tidak menyukai ide memperbolehkan orang Rusia untuk menjual aset cryptocurrency yang ditambang di dalam negeri. Aksakov tetap optimis bahwa rancangan undang-undang penambangan bisa direvisi untuk cukup menanggapi kekhawatiran pendukung rancangan undang-undang. Selain itu, ia juga menyatakan ya bahwa rancangan undang-undang tersebut bisa siap ya untuk disetujui pada Januari 2023. Namun, ia mencatat bahwa jika tidak tercapai kesepakatan dengan kritikus pada bulan depan, maka rancangan undang-undang tersebut bisa ditunda. Sesuai laporan Kommersan, permintaan untuk chip terpadu khusus aplikasi yaitu ASIC meningkat guys di antara distributor perangkat keras penambangan cryptocurrency Rusia. Pusat data terbesar di Rusia yang berfokus pada penambangan cryptocurrency yaitu Bitriver juga mengalami peningkatan permintaan yang cukup signifikan guys. Perusahaan tersebut dilaporkan mengalami pertumbuhan besar sebanyak 150% selama 10 bulan terakhir ini. Wow, keren ya. Jadi tampaknya para rumah penambangan ini sudah mulai ancang-ancang guys, kalau memang nanti di bulan Januari Rusia ini akan melegalkan kripto khususnya untuk penambangannya ya. Dan mereka ingin curi start dulu dengan memesan chip ASIC guys, yang merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mining Bitcoin. Dan ini pertanda yang bagus tentu saja ya. Tapi kita tidak tahu ya kedepannya nanti apakah benar-benar direalisasikan atau terjadi perubahan, kita nggak tahu. Ini bisa dikatakan sebagai spekulasi ya dari para miner guys. Jadi kita akan update lagi nanti perkembangannya. Dan kita langsung ya menuju informasi berikutnya, datang dari The Daily Hodl. Dan di sini diinformasikan bahwa orang dalam ya dari Ripple ini mengatakan bahwa smart contracts ini akan datang ke XRP Ledger. Nah, ini menarik ya.
Mantan Principal Developer Advokat di perusahaan pembayaran San Francisco, Ripple, sedang mengungkapkan bahwa fitur kunci akan datang ke XRP Ledger guys, atau SRPL. Insider Ripple, Matt Hamilton, menanggapi klaim yang dibuat oleh pengguna Twitter anonim bahwa jaringan pembayaran XRP itu tidak memiliki use case atau kegunaan guys. Menurut Hamilton, XRP sedang digunakan ya setiap hari untuk pembayaran internasional, kemudian NFT, dan juga web monetization di antaranya. Bulan lalu, Ripple mengumumkan bahwa solusi penyelesaian kriptonya, yaitu On-Demand Liquidity ya atau ODL, mengalami pertumbuhan yang besar tahun ini dan sekarang didukung di berbagai pasar payout yang semakin banyak, termasuk di Afrika, Israel, Australia, Brazil, Argentina, Belgia, dan juga Singapura, serta Uni Emirat Arab dan juga Inggris guys. Juga pada November, CTO Ripple David Schwartz ini mengatakan ya bahwa beberapa NFT itu telah dicetak di SRPL. Pada November, CTO Ripple David Schwartz mengatakan bahwa beberapa NFT telah dicetak di XRPL dan Hamilton menambahkan bahwa fungsi NFT SRPL adalah landasan yang sangat penting dalam pengembangan smart contract. Pada Oktober, postingan blog dari komunitas pengembangan SRPL menyiratkan bahwa Ripple sudah memulai upayanya untuk membawa kemampuan smart contract ke SRPL. Menurut Ripple X, perusahaan pengembangan blockchain Persis Teknologi sedang menguji sidechain yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM untuk SRPL ini guys. Proyek ini bertujuan untuk memungkinkan para pengembang Ethereum yang bisa menggunakan bahasa pemrograman Solidity yang merupakan bahasa pemrograman utama untuk menulis smart contract di Ethereum untuk bisa mengakses dan membangun jaringan di XRPL. Nah ini keren guys kalau memang nanti terrealisasi untuk smart contract dari XRPL ini, artinya nanti Decentral Apps itu bisa dibangun di jaringan SRP ini guys. Jadi kedepannya SRP ini bukan hanya sebagai layaknya Swift di dunia nyata ya, tapi bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk membangun Decentral Apps, khususnya Decentral Apps yang menggunakan bahasa pemrograman Solidity yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine guys. Jadi kita akan nantikan nanti seperti apa perkembangannya. Kita lanjut untuk informasi yang terakhir ya dari zaicrypto.com. Di sini diinformasikan bahwa Australia ini mempercepat rencana adopsi kriptonya guys menjelang 2023 ini. Nah, ini menarik ya. Jadi Departemen Keuangan, Departemen Kementerian Pemerintahan Australia yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, regulasi pasar, dan perencanaan anggaran mengumumkan bahwa negara tersebut akan mengenakan aturan yang lebih ketat untuk kripto pada awal 2023. Menteri yang bertanggung jawab terhadap keuangan yaitu Jim Chalmers menyatakan dalam rilis pers bahwa pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese sedang mengambil tindakan untuk meningkatkan regulasi penyedia layanan kripto. Namun, Chalmers juga menjelaskan ya bahwa legislasi tersebut hanya akan diperkenalkan setelah pemerintah menyelesaikan token mapping yang sedang berlangsung. Proses tersebut melibatkan pengungkapan karakteristik semua token aset digital di Australia, termasuk pemetaan jenis aset kripto, kode dasarnya, dan juga fitur teknologi lain yang menentukan. Australia telah melakukan proses tersebut sejak Agustus tahun ini guys, dan memiliki rencana untuk merilis kertas konsultasi pada awal 2023 ya. Dan mapping tersebut akan memberitahu pemerintah tentang hukum layanan keuangan yang harus mengatur ya aset digital tersebut. Ini juga akan memandu pengembangan kebijakan penitipan dan lisensi yang sesuai untuk menjamin keamanan konsumen. Rencana regulasi kripto merupakan bagian dari reformasi sektor keuangan ya, yang lebih luas yang telah disiapkan pemerintah Australia. Rilis pers tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk memperbarui dan memperkuat sistem pembayaran di Australia. Ini juga akan memperkuat infrastruktur pasar keuangan dan menetapkan kerangka regulasi untuk buy now pay later. Menurut Menteri Keuangan, Australia tertinggal ya dalam regulasi keuangan dalam sektor-sektor ini karena kelalaian dan janji yang gagal dari pemerintah sebelumnya, guys. Pemerintah Australia juga tidak menyerah ya pada rencana untuk memperkenalkan versi digital mata uangnya atau CBDC ya untuk dolar Australia. Dalam paper konsultasinya yang diterbitkan oleh Keuangan bulan ini, kementerian tersebut menyatakan bahwa mata uang digital bank center atau CBDC merupakan bagian dari rencana strategisnya untuk sistem pembayaran. Paper konsultasi tersebut mengajukan pertanyaannya tentang dasar kebijakan untuk CBDC Australia. Dan ini termasuk menyelidiki pertimbangan ekonomi, hukum, regulasi, dan teknologi yang terkait dengan CBDC di Australia, guys.
Paper tersebut mengungkapkan bahwa saluran untuk masukan publik tentang masalah tersebut terbuka sampai Februari 2023 dan Bank Sentral Australia akan menambahkan ya bahwa ia berniat mengadakan uji coba pilot CBDC di tahun depan, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Australia juga sudah mulai mengembangkan untuk CBDC-nya, guys. Dan selain CBDC, Australia juga mengembangkan ataupun mempercepat rencana mereka ya untuk segera mengadopsi kripto menjelang 2023 ini. Dan tentu saja Australia ini tidak mau ketinggalan dengan negara-negara maju lainnya ya yang sudah mulai mengembangkan ataupun mempertimbangkan untuk segera mengadopsi kripto sebagai alat pembayarannya, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi gimana pendapat kalian, guys? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di dalamnya dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.